Hai teman-teman semua, apa kabar nih? Gue harap sih baik-baik aja ya kayak gue nih. Soalnya suasana hati gue hari ini bener-bener lagi seneng banget. Ya, kalau tadi kalian pas tanya kabar gue, kabarnya jawabnya lagi nggak baik sih. Itulah kenapa gue mau jadi virus untuk menyebar kebahagiaan gue hari ini. Buat mengganti virus corona. Tapi gue mau kita dalam suasana hati yang senang dulu nih. Untuk kurang lebih 1 jam ke depan, buat bareng-bareng nemenin gue memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi gue nggak sendirian gitu memuliakan nama Tuhan. Nah, buat persekutuan kita hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sorak Haleluya yang digabung dengan lagu Bersuka dalam Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Nah kan, tadi kita udah bersorak dan kasarnya sih kita udah pemanasan lah ya. Tapi kita belum mempersiapkan hati kita dengan baik nih. Maka dari itu, kita bakal mempersiapkan hati kita dengan berdoa dan gue yang pimpin. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala rahmat dan berkat-Mu Tuhan, yang dapat mengubah kami dengan sehat dan dapat mengikuti ibadah online ini Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati kami Tuhan dengan khusyuk agar dapat mendengarkan firman, agar dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala rahmat yang Kau berikan. Haleluya, amin. Kan tadi kalian udah lihat di thumbnail video kita hari ini. Judul firman kita hari ini kan adalah I like to move. Dari ayat yang kita pakai hari ini sih sangat menyentuh jiwa gue, apalagi jiwa pemalas gue. Nah, bacaan kita diambil dari Amsal dan kalian tahu semua. Kitab Amsal suka banget sih nyindir, apalagi Amsal 6 ayat 9. Bacanya adalah, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Kalau digabungin sama tema kita hari ini, yang judulnya itu, jujur gue nggak ngerti. Sebenarnya ada sih gambarnya dikit-dikit, tapi masih ragu gitu. Apa hubungannya gerak-gerak sama firman Tuhan? Coba. Daripada kalian ninggalin video ini gara-gara gue cerewet, dan langsung ke KBS aja yuk, biar nanti langsung dijelasin sampai tuntas. Tapi sebelum itu kita bakal tenangin hati kita sekali lagi dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan menyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu,
Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Teman-teman remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami percaya itu karena Tuhan telah memelihara hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini hidup, dipelihara, dan terus memelihara kehidupan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Berkatilah kami, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga teman-teman remaja yang akan mengikutinya dari tempat mereka masing-masing. Biarlah di tengah keterbatasan kami nggak bisa berjumpa satu dengan yang lain secara ragawi, kami percaya Tuhan menjumpai kami, menguatkan kami lewat persekutuan online ini. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah I like to move it. Nah, ini diambil dari Amsal pasal 6, ayat 6 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Amsal pasal 6, ayat 6 sampai 10. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Itu yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini dengan tema I like to move it. Nah, teman-teman berbicara soal I like to move it, pergerakan, menggerakkan diri, dan seterusnya. Ada sebuah kalimat ataupun juga pepatah bijak
dari seorang yang bernama Juvenal yang ini sangat terkenal sekali, ya. Kata-katanya gini, sit mens sana in corpore sano. Mungkin kita taunya hanya mens sana in corpore sano, ternyata ada kata sit-nya. Di sini Juvenal ataupun juga dalam kalimat itu artinya adalah a healthy mind in a healthy body. Jiwa yang sehat ada di dalam tubuh yang sehat. Nah, ini menarik sekali karena memang ada banyak penelitian yang mengatakan hubungan antara kesehatan tubuh dengan kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Dan ini sudah banyak yang membuktikan bahwa dengan menjaga kesehatan tubuh, menggerakkan anggota tubuh dan juga beraktivitas, exercise begitu ya, itu dapat meningkatkan hal-hal yang baik untuk tubuh kita. Nah, itulah yang menjadi dasar tema kita pada hari ini, yang menjadi persoalan bagi tema kita hari ini. Berexercise, melatih diri, menggerakkan diri untuk meningkatkan kehidupan atau kualitas hidup. Persoalannya adalah yang terjadi justru saat ini malah sebaliknya. Ya, ini ada sebuah meme yang menarik begitu ya, teman-teman ya. The doctor asked me to spend at least 1 hour per day on the treadmill. Menurut teman-teman, kalimat ini benar dengan gambar ini benar nggak sih dengan kalimatnya? Dokter mengatakan kepada saya untuk menghabiskan waktu 1 jam setidaknya setiap hari on the treadmill. On the, kalau kita tahu bahasa Inggris, ya on itu di atas kan ya. Ya secara hurufiah. Benar ya, di atas kan nggak tahu menghabiskan waktunya itu apakah berolahraga atau hanya seperti ini, betul? Ayo, siapa yang seperti ini? Menghabiskan waktu berolahraganya tapi di atas tempat olahraganya itu justru tidak melakukan kegiatan olahraga. Ya. Gambarnya benar, kalimatnya benar. Ya, sesuai dengan arti kalimat itu, tapi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud, apa maknanya dari sebuah kegiatan, sebuah aktivitas di atas treadmill itu sendiri. Nah, ditambah lagi yang kayak gini nih. Nah, ini bener kan di atas treadmill, melakukan aktivitas olahraga, ya, tapi dengan cara yang manjain, ya, pakai tempat duduk, treadmill, ya itu mah sama aja, ya nggak? Ya, mana olahraganya, mana aktivitasnya, ya pengen enaknya aja, pengen santainya aja, ya, tapi mungkin bisa jadi alternatif kali ya. Tapi setidaknya bukanlah ini yang dimaksudkan. Ketika beraktivitas, berolahraga adalah untuk memberikan diri kita, adalah untuk menjaga kehidupan kesehatan diri kita dengan benar, dengan maksimal, ya agar tubuh kita tidak cepat lelah, tidak kekurangan nutrisi, tubuh kita dapat membangun sistem kekebalan yang baik. Itu berawal dari bagaimana aktivitas kita, bagaimana cara kita melatih raga kita, ya makanya olahraga. Ternyata olahraga itu menolong untuk mengolah jiwa. Nah, persoalannya adalah kita selalu dihadapi dengan kemalasan-kemalasan ketika pengen berolahraga, beraktivitas, bahkan juga bereksersis untuk kehidupan diri kita, tubuh kita. Maka dari itu firman Tuhan hari ini sebenarnya mengajak kita untuk menjauhi sifat-sifat kemalasan itu. Dengan cara pertama-tama adalah belajar dari semut. Semut yang memelihara kehidupannya meskipun nggak ada pengaturnya, nggak ada penguasanya, mereka tetap beraktivitas. Mereka tetap menjalankan kesehariannya untuk membangun kehidupannya, mengumpulkan makanan di musim panas, dan seterusnya. Artinya apa teman-teman sekalian? Bahwa kadang-kadang kita kan malesnya ya udahlah, nggak ada pentingnya kalau olahraga, nggak ada pentingnya kalau beraktivitas, tunggu dulu. Ya nggak kayak gitu juga. Ya, kita belajar dari semut. Nggak ada pengaturnya, nggak ada penguasanya, dia tetap menjalankan itu sebagai bagian dari kehidupannya. Nah, disinilah sebenarnya kita mau belajar. Ya, betapa pentingnya kita beraktivitas olahraga ataupun juga hal-hal lainnya untuk membangun kehidupan kita. Meskipun di tengah pandemi ini begitu ya, tidak mungkin tidak ada cara yang bisa membuat kita menjadi lebih sehat. Ya. Nah, yang kedua adalah firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kemalasan itu mendatangkan malapetaka.
seperti orang yang kekurangan senjata pada akhirnya karena kita saking malasnya. Ya, teman-teman, saat ini muncul muncul semangat sebagai kaum rebahan. Katanya rebahan aja itu bisa membangun kehidupan. Hele, ya. Nah, teman-teman, ajakan untuk menjauhi kemalasan karena sebenarnya kemalasan itu bisa mendatangkan malapetaka. Ya. Ada PR, ada tugas, kalian lupa, kalian males, kemudian kalian nggak dapat nilai. Dan ternyata nilai itu adalah untuk perhitungan rapot. Ternyata begitu diakumulasi rapotnya ada merahnya. Apa yang terjadi? Kalian tidak layak untuk masuk ke semester berikutnya atau bahkan naik ke tingkat berikutnya. Jadi dari kemalasan-kemalasan kecil itu bisa mendatangkan malapetaka, teman-teman ya. Jadi hati-hati. Ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjauhi kemalasan itu. Nah, bagaimana dengan menjaga tubuh? Disinilah kemudian firman Tuhan menegaskan. Menjaga tubuh merupakan cara positif untuk membangun kehidupan. Ya, menjaga tubuh adalah cara positif untuk membangun kehidupan. Bukan hanya sekedar misalnya membangun kehidupan adalah bagaimana kita membangun relasi yang baik, memberikan kasih. Itu benar, itu nggak salah. Tapi juga jangan lupa tubuh kita perlu dibangun dan itu juga memelihara dan membangun kehidupan, teman-teman. Makanya I like to move it. I like to move it, gitu ya. Nah, persoalannya adalah di tengah semangat untuk I like to move it, kita justru menghadapi situasi sebaliknya. Aku olahraga kok Kak, olahraga, tapi olahraga jempol, ya, mabar. Kalau udah mabar itu namanya olahraga, main bareng, ya. Wah, ini e-sport. Wah, itu lagi berkembang ya, lagi pengen. Apa cita-citamu menjadi e-sport? Ya, menjadi atlet e-sport. Wah, jempolnya berotot teman-teman ya, jempol sama jari-jarinya yang berotot. Sama matanya keluar otot-ototnya gitu, saking di depan gadget terus. Ini olahraga, ya. Tapi menunjukkan bahwa ini kita sedang belum tentu ini membangun kehidupan. Belum tentu ya, saya mengatakan belum tentu. Karena bisa jadi itu cuma sekedar refreshment yang sifatnya sementara, tapi bikin lelah juga ya di depan layar, menatap layar terus-menerus pasti lelah dan pasti itu juga berbahaya kalau kita nggak ada istirahatnya. Ya teman-teman ya. Jadi, wah, ini kita menghadapi situasi ini. Lalu ini kemalasan-kemalasan lainnya. Saat ini kan lagi nge-zoom bareng ya. Teman-teman jangan-jangan PJJ udah menjadi zombie. Udah saking setiap harinya depan laptop, nge-zoom bareng, nge-Google Meet bareng, dan seterusnya. Tapi kemalasan muncul karena apa? Karena ya udahlah kita matiin video, matiin audio. Nah sekalinya nyalain video, gambarnya begini nih. Gitu ya, jidatnya yang diliatin ya. Terus Bapak Ibu guru dan semuanya yang menjadi pembicara bingung nih anak-anak pada kemana? Kok udah cuma jidatnya doang, lampunya penerangannya kurang. Wah, ya ini udah menunjukkan kita sebagai pribadi-pribadi yang malas, pribadi-pribadi yang tidak menghargai orang lain ya, tapi itu sebagai bentuk kemalasan kita. Udahlah ngikutin aja, nggak perlu nampilin muka, nggak perlu berbicara, nggak perlu menanggapi apa yang guru sampaikan. Yang penting tugas gua kelar udah, gitu ya. Jadi coba sekarang teman-teman bayangkan posisi kalian sebagai guru itu, posisi kalian sebagai orang yang berbicara itu, rasanya gimana sih? Ngomong sama jidat kan nggak enak, begitu ya. Udah nggak bisa tatap muka, ngomongnya sama jidat. Ya, coba dong kasih wajah tercantik, terganteng kalian. Dan itu kan sebenarnya termasuk membangun kehidupan, setidaknya buat para bapak ibu guru yang mengajar kalian, atau juga teman-teman yang mungkin kangen sama kalian, atau para gebetan kalian yang pengen melihat wajah cantik, wajah ganteng kalian. Ya, nah jadi semuanya pada kayak gini kan, udah matiin kamera, terus mendingan tidur. Ya, teman-teman ya. Bagaimana kita pengen beraktivitas, bereksersis dengan baik kalau nyatanya seperti ini? Ya, belum lagi kalau udah mau disuruh olahraga, ya, udah siap, cuman tetap mager. Nah, itu teman-teman ya. Nah, hari ini tema kita menjadi sangat menarik. Di tengah situasi pandemi ini, kita diminta untuk menjaga kesehatan. I like to move it adalah sebuah ajakan, sebuah tema bagaimana kita bisa mendapatkan ya, mencapai kehidupan yang sehat. Caranya seperti apa? How to maintain a healthy lifestyle atau how to get a healthy lifestyle. How to build
Ya, how to exercise to have to get a healthy lifestyle. Yang pertama, ya bagi teman-teman bisa melakukan diet. Diet itu bukan hanya sekedar menguruskan badan, tapi diet itu juga bagian dari bagaimana kita membentuk badan, ya, menggemukkan badan. Ya, ternyata itu menjadi penting bagi maintenance kehidupan yang sehat. Makan yang teratur, energi yang masuk dibarengi dengan energi yang keluar. Nah, itu yang menjadi seimbang. Itulah sebenarnya proses dari diet itu sendiri. Ya, mereka yang mau menguruskan badan, energi masuknya diperkecil, tapi energi keluarnya diperbesar. Nah, sebaliknya, mereka yang ingin menggemukkan badan, itu bagian dari diet juga, energi yang keluar, ya walaupun banyak, tapi energi yang masuk ditambah lebih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya exercise, jelas. Exercise kecil-kecilan, jalan di rumah, ya, push up, sit up, apalagi top up nggak ada ya, dan seterusnya. Hydration, jangan lupa. Cairan, ya, cairan tubuh, minum air yang banyak. Ya, untuk apa sih sebenarnya? Ini untuk membuat tubuh kita tidak kehilangan cairan dan terhidrasi dengan baik. Dan itu meningkatkan yang selanjutnya adalah imun sistem. Ya, terhidrasi dengan baik, kita tereksersis, makan makanan yang sehat, imun sistem kita bertumbuh, imun sistem kita semakin baik. Sehingga kalau ada virus, ada bakteri, kita punya kekebalan yang cukup baik. Nah, healthy lifestyle juga adalah ketika kita mampu men-setting goals kita nih. Goal kita apa hari ini? Tujuan kita apa hari ini? Apa yang kita ingin capai targetnya? Nah, itu adalah cara memaintenance healthy life itu. Jadi teman-teman nggak diajar keburu-buru, ya. Oh, hari Selasa, hari Rabu ada ujian, maka dari hari Senin atau di hari Minggu udah siap nih untuk belajar. Jadi ada setting goals A, B, C. Bagaimana untuk mencapai goals itu? Saya mau melakukan strategi A, B, C. Belajar, istirahat yang cukup, makan, bermain juga boleh, karena itu menjadi bagian yang juga penting dalam refreshment. Dan tapi goalnya adalah pengen menyelesaikan ujian dengan baik. Nah, yang selanjutnya adalah mental attitudes. Bagaimana kemudian ternyata healthy lifestyle, salah satu indikatornya adalah ketika mental attitude kita menjadi baik. Nah, ketika ini semua dilakukan teman-teman ya, diet, exercise, hydration, immune system, goals, itu sebenarnya melatih kita untuk memiliki mental attitude yang juga terpola dengan baik. Ya, jangan salah, olahraga membangun atau memiliki hormon-hormon yang membentuk kehidupan tubuh kita menjadi lebih baik. Ya, dan itu ternyata mempengaruhi bagaimana jiwa kita, mental kita, kondisi mental kita itu juga memiliki pengaruh ataupun dipengaruhi menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, mari yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Ya, maintain your life, maintain your body, so you maintain your mind. Ya, jadi teman-teman, ketika teman-teman stres selama PJJ, ya mungkin di depan laptop terus, tugas banyak, coba yuk kita beraktivitas. Ya mungkin sedentary lah, tidak harus primer, tidak harus 2 jam, 3 jam berturut-turut gitu ya, nggak berhenti. Kita mulai pelan-pelan, 30 menit, 40 menit, ya, dan seterusnya. Dan itu sebenarnya membantu kita untuk bisa memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan juga bahkan pikiran yang lebih jernih. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Nah kan, terima kasih Kak Bes atas khotbahnya. Tadi teman-teman nangkep gak sih apa kesimpulan dari Kak Bes tadi? Kalau gue sih ya, kesimpulannya adalah sebagai manusia yang telah dianugerahi Tuhan, kehidupan kita perlu mensyukuri dan merawat kondisi dengan baik. Yaitu dengan cara bergerak, beraktivitas, berolahraga secara rutin adalah cara yang positif agar kita tidak terjebak dalam kemalasan. Aktivitas positif akan membangun jasmani dan rohani kita menjadi lebih sehat. Begitu teman-teman menurut pendapat aku. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan,
kita udah di stage 2 syafaat nih. Pokok doanya masih sama seperti yang kemarin. Buat kalian yang ada harapan pribadi atau berkenan buat didoain bareng-bareng, kalian boleh nih ikut Zoom persekutuan doa kita setiap hari Jumat. Karena kita itu sharing-sharing dan bareng-bareng gitulah, asik pokoknya. Gue di sini bakal bacain pokok doanya satu-satu dan kita sama-sama berdoa di tempat masing-masing ya. Pokok-pokok doa syafaatnya. Yang pertama, berdoa untuk kegiatan remaja ke depan supaya berjalan dengan baik. Yang kedua, mohon belas kasih untuk pemulihan kondisi dunia dan negara agar bebas dari virus COVID. Ketiga, memohon agar diberikannya kekuatan kepada tim medis dan penanganan dan perawatan pasien COVID. Keempat, berdoa agar pasien COVID agar segera sembuh. Kelima, berdoa agar kita semua terhindar dari segala macam bahaya. Keenam, berdoa untuk kegiatan akademis remaja. Ketujuh, berdoa untuk kesehatan jiwa remaja agar selalu kuat menghadapi masalah selama pandemi. Kedelapan, berdoa untuk gereja kita dan gereja lain agar tetap bisa melayani Tuhan dalam kasih. Tuhan, inilah doa-doa yang kami panjatkan Tuhan, dan kiranya Engkau mengabulkan doa-doa kami agar dunia ini cepat pulih dan dapat beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Oke, teman-teman. Kita udah sampai penghujung acara nih. Bukan maksudnya penghujung persekutuan kita hari ini. Semoga tadi yang KBS sampaikan tadi firmannya nggak kalian skip ya, tapi kalian serap dan kalian dapat aplikasikan dalam kehidupan kalian. Nah, makasih juga buat teman-teman yang udah di sini dan tahan sama gue yang kaku karena baru pertama kali jadi liturgos. Semoga Tuhan mencintai kalian. Dadah, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu buat semua.